Balik lagi di Java Aquatic Indo Channel. Video kali ini kita mau, ini udah 1 bulan kita cycling. Jadi ini akuarium high tech yang waktu itu kita sekarang mau masukin koral, mau masukin ikan beberapa. Terus kita mau pasang Zepta auto balance-nya kita hidupin. Nanti kayak gimana Zeptanya, saya juga penasaran. Waktu itu pernah install, cuman saya nggak videoin. Cuma nggak tahu nih sekarang masih inget nggak. Nanti sambil ngeraba-raba, ikutin terus ya. Let's go. Jeng jeng, ini dia akuariumnya. Jadi pertama-tama yang mau kita lakuin adalah tes dulu parameter airnya, kita cek dulu. Terus nanti kita tes parnya juga. Terus kita nyalain Zepta auto balance-nya. Terus masukin koral sama ikan. Ini ada tim di belakang yang lagi tes airnya dulu biar kita tahu. Ini kondisi cycling ternyata udah lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan, apa udah 2 bulan lebih. Udah lama ya ini kondisinya. Ini tadi baru gue gosok-gosok, cuman ya nggak terlalu kotor sih, tapi pasirnya hitam-hitam. Pasirnya ada kotor-kotor. Terus baru dibuka. Apa kita pasang Zepta dulu ya? Ini kita kalibrasi Zepta dulu deh. Kalau kalibrasi Zepta harus pakai handphone. Cuman handphone saya karena handphonenya jadul, jadi nggak ada aplikasi Zeptanya. Mohon maaf ya. Harus pinjem HP-nya owner dulu. Nggak, soalnya pernah masang. Jadi kemarin itu nyari-nyari kok di HP gue nggak ada aplikasinya. Ternyata nggak support. HP-nya terlalu lama. HP-nya jadul. Nih kalau dari Zepta, ini buat tes pH 4-nya dia udah cair. Ini adanya di starter kitnya Zepta nih. Ini untuk pH 7, jadi dia udah ada. Terus di starter kit juga udah dapat reagentnya. Nah terus dia udah dapat kayak, nah ini Ca, dia udah dapat kalsium. Bentuknya bubuk. Ini mungkin 1 kilo ya. Ini buat dosing kalsiumnya. Terus dia kasih juga dosing KH-nya. Ini semuanya bubuk. Terus dia ada trace part-nya. Jadi dia nggak ada magnesium. Jadi KH, Ca, sama trace. Ini apa nih? Oh ini KH part juga. Ini KH-nya dapat 1, 2. Ini KH juga, dia dapat 3 karena KH itu yang paling sering dikonsumsi koral, jadi dia kasihnya banyak nih, 35 mili buat naikin 1 DKH. Ya ini kalau kalian mau pakai dari dia udah dikasih, tapi ini di starter kit, di starter kitnya dia ya. Kalau misalnya kalian beli alatnya aja ya nggak dapat ininya. Cuman kalau kita rencananya kita nggak pakai dari dia, jadi si KH-nya kita pakai dari Red Sea karena kita udah siapin Ca-nya dari Red Sea. Nah trace-nya kita ganti pakai magnesiumnya Red Sea juga karena di tempat dia kan ada 3 buat dosingnya 3. Jadi dia buat 1 buat tarik air akuarium, 1 buat
buat buang hasil tesnya. Terus yang satu buat trace kalau dari dia, buat KH, buat CA. Ini buat ngetes. Nah, jadi ini buat reagent ya, buat reagentnya. Nah, jadi kita mau ganti si trace-nya, kita ganti pakai magnesium dari Red Sea. Kita cobain nanti. Kita mau pasang ini, kita kalibrasi dulu. Terus di dalam sini, nah dia udah kasih buat takarannya, buat kalibrasi bekernya. Nah, dia kasih ini juga holder buat gantungin selang-selangnya, tuk 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 tuk. Jadi dia ntar ditaruh di akuarium gini nih, selangnya ditaruh sini. Terus dia ada selang, nah ini dia, nih selang-selangnya, adaptornya. Nah, ini gelas ukur juga yang besar buat kita kalibrasi. Oh, gede nih. Oh, ini juga gelas ukurnya. Set banyak banget. Nah, ini pasti probe-nya. Ini buat pH probe. Nah, ini pH probe-nya. Nanti si pH probe itu, ini nanti kita taruh di sini deh. Celup. Gitu. Nanti ini kita kalibrasi dulu nih. pH-nya berapa. Oke deh. Nah, kita Nah. Kita pasang dulu. Dia posisinya di mana. Jadi sebelum kita melakukan kalibrasi, kita udah harus tahu panjang selangnya berapa. Seperti yang udah panjang selangnya berapa. Terus nanti saat kita kalibrasi, jadi kita udah tahu. Dia udah tahu. Nggak berubah-berubah biar akurasinya bagus. Sambil kita pelajarin manual book. Ini kayak manual book udah jadi kayak bacaan sehari-hari nih. Buku favorit apa? Manual book. Nah, kan bener kan? Pertama kita disuruh install dulu. Jadi dia ntar ada air di dalam sini. Nggak, tenggelam. Nah, jadi ini magnet. Dia ada di dalam. Karena dia magnet, terus dia muter kan, buat ngocok air. Jadi airnya kekocok di sini campur. Nah, ini setirnya ini, kapsul ini nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, nanti kalian nggak bisa ngocok airnya dengan benar. Hati-hati ya. Si magnetic stir. Nah, ini dia kasih juga sambungan buat si selang-selangnya. Nih buat sambung di selang. Jadi dia masuk di sini. Celup. Jadi terus masuk ke selang lagi. Ini juga. Terpasangin semua. Nah, ini yang tadi saya bilang kan. Jadi selang ini buat akuarium in. Yang ini buat CA, ini buat CA masuk ya. KH masuk. Trace-nya nanti kita ganti pakai magnesium. Terus ini buat reagent. Ini buat keluar CA, keluar KH dan lain-lain. Jadi dia makanya ada banyak di dalam sini nih. Pumpnya. Jadi kalau Zepta auto balance, dia akan otomatis setelah tahu
KH-nya berapa. Misalnya kurang, nanti dia langsung dosing sendiri. Dia balancing sendiri, berarti dia masukin berapa KH yang kurang di situ di akuariumnya kalian. Oke. Kita taruh di sini. Kita sambung-sambungin dulu. Sepuluh 26. Kita tambahin air tawar sedikit. 26 itu adalah batas maksimum di salinitas buat main koral. Koral bisa sampai 29 pun masih bisa, cuman mungkin ikannya nggak terlalu asin lah. Jadi batas bawahnya itu salinitas di 1.023. Enaknya buat main koral, campur ikan sampai 1.026. Cuman kita mau coba main di 25 aja. Oke, kita udah pasang, kita udah nyalain Zepta Auto Balance, dia ada biru-birunya di sini. Kita sekarang mau coba kalibrasi, cuman saya butuh buku panduan. Oh, ini dia. Selang kita udah pasang semuanya. Kita udah pasang semua. Nah, enaknya dia nih, bekernya tempatnya tuh luas. Jadi di sini, jadi kita tinggal buka buat masukin bekernya. Nah, ini bisa kita copotin nih. Nah, ini bisa kita angkat gitu. Tung, kita masukin bekernya. Karena HP saya tadi kagak bisa. Maklum HP-nya HP keren, jadi dia lagi connect, trying to connect. Nah, ini kita tinggal buka nih, kita bisa buka nih. Ini buat si ininya, regionnya, ini buat narik airnya. Nah, jadi kita tinggal masukin bekernya ke sini deh. Celup. Kita bisa masukin di sini. Celup, celup. Nah, pertama kita mau isi dulu. Kita mau pakai Red Sea. Jadi kita nggak pakai si
yang dari Zeptanya, karena kita mau ada magnesium. Kalsium kita masukin ke kalsium. Alkalin kita masuk di alkalin. Ya. Itu aja ikut masuk lagi. Magnesium. Dan yang terakhir kita pakai Nopox. Tuh kan nanti cebur lagi. Cairan udah kita isi. Terus bekernya mana? Oh, ini dia udah dalam. Terus kita mau coba kalibrasi. Kita download di App Store. Namanya Zepta Auto Balance. Kita udah install. Terus kita masuk ke Wi-Fi-nya Auto Balance. Masukkan kata sandi 1 sampai 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambung, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Sambung. Teng. Dia udah tersambung. Sudah ke dia tersambung? Udah ya? Tersambung tanpa internet. Setelah itu kita masuk di Zepta Auto Balance, buka. Dia lagi trying to connect. Kita udah masuk. Kita butuh, kalau kalian mau masuk langsung direct, berarti kita direct koneksi ke Zepta Auto Balance. Tapi kalau misalnya mau terhubung sama jaringan internet yang ada di rumah, Wi-Fi, dia cuma bisa baca frekuensi di 2,4 GHz. Karena di sini ada, kita masukin di jaringan 2,4 GHz. Ntar dia lagi searching. Nah, kita ada yang 2,4 GHz. Kita masuk di ini. Kita tulis passwordnya. Setelah kita udah masukin password, dia akan keluar seperti ini. Ini sebetulnya kita tinggal ikutin aja stepnya. Dia udah kasih warningnya apa aja di sini. Kita klik di sini ya. Nah, dia kasih nih auto balance, pause. Terus ini yang harus dilakuin nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke bawah. Jadi kita ngikutin dari pertama apa dia mintanya. Kalibrasi, pump out, terus udah gitu pump in, terus pump CA, trace, KH, region, dan lain-lain. Oke, kita mulai. Adalah update dulu firmware-nya. Firmware-nya ada nih, update. Kita cek versi terbaru. Oh, ini ada tanggalnya, bulan 8, nah versi 17. Auto balance mengakses media, izinkan. Successfully download, oke. Itu paling penting, kita download dulu, kita update dulu. Oh, kita pasang itu dulu, time ended-nya dulu nih. Set time ended. Oh, dia udah langsung successfully, dia otomatis berarti. Terus, nah kita mau target kita berapa angkanya. Kita main di LPS, mendingan kita jaga di 8. Save, udah bener. Nah, ini parameter-parameter yang kalian mau jaga nih. Di berapa nih target KH-nya. Terus aquarium volume-nya tinggal kita isi. Ini 120, 50, 50 sekitar 350 liter aquarium. Terus coral load-nya. Nah, ini kalian bisa tahu nih, kalian bisa kasih tahu dia seberapa banyak sih koralnya. Apa koralnya sedikit atau medium atau heavy. Koral kita medium, nggak usah terlalu banyak.
hose length-nya. Nah, ini panjang selangnya dari air aquarium water inlet 100 cm. Calibrate the pump out. Oke. Sekarang kita mau calibrate water out. Kalau dia jalan, dia warnanya berubah jadi hijau. Kita pengen kalibrasi pump in dulu. Calibrate pump. Nah, ini ada calibrate pumps. Kita calibrate. Nah, ini kan belum dikalibrate. Aquarium water in. Oke. Nah, kalau jalan dia warnanya hijau. Tadi biru kan? Pastikan kalau mau kalibrasi, kalian harus isi dulu selangnya, penuhin sampai selangnya udah penuh. Kita bisa di sini kalau mau ngisi ada parts pump. Kita tinggal isi dulu mau yang mana dulu di kalibrasi. Kita kan mau aquarium water in, kita isi dulu selangnya, terus kita mau kalibrasi pumpnya aquarium water in. Nah, aquarium water in itu ada di sini. Kita pakai yang ini aja deh, gedean, karena saya nggak tahu nih dia keluarnya berapa mili. Setelah ini kita isi. Oke. The pump will start to calibrate. Oke. Nah, dia udah mulai keluar airnya. Dia mulai ngisi berapa banyak. Seperti biasa, tarikan dia berapa detik, nanti kita catat berapa banyak air yang masuk. Oke, dia udah berhenti. Berapa angkanya? Coba kameramen, mau lihatnya di mana? Di sini. 55 ya? Oke. Berarti kita isi 55. Save. Nah, 55 mili. Ya, karena saya orang yang pelit. Ini kita masukin lagi ke dalam. Sekarang kita mau CA in. Tapi kita harus ini dulu nih. Kita harus isi dulu selang CA-nya itu, kita penuhin. Sebelum kita lakukan kalibrasi, kita parts pumpnya dulu, kita pompa dia, CA in. Saat dia udah penuh CA-nya, kita harus stop. CA in. CA itu nomor 1. Berarti ini. Nah, dia keluarnya tetap yang warna orange. Berarti saya siap-siap, saya jagain di sini. Kalau dia udah netes, saya berhentiin. Oke, CA udah netes. Apa semuanya deh, saya penuhin dulu deh. CA udah. Sekarang trace. Trace kita ganti jadi magnesium. Jadi dia harusnya yang ini. Nah, yang kuning keluarnya di sini. Nah, itu kuningnya udah keluar. Saya jagain di sini. Tuh, karang kukunya udah mulai keluar, udah gendut. Cendolnya juga, sinarinanya mulai gendut-gendut.